Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are all feeling well. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pertemuan ketiga kali ini, kita semua masih diberikan sehat lahir maupun batin. Okay class, in this occasion I would like to deliver about material grammar review atau ulasan tata bahasa. Pronoun atau kata ganti. Di sini ada beberapa jenis kata ganti seperti subjek, objek, kata sifat posesif atau kepemilikan pertama, dan kata ganti posesif atau kepemilikan kedua. Dengan kata lain, pronoun atau kata ganti, there are several type of pronoun like subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. B. Look at the table below. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, Ibu siapkan 4 kolom tabel di mana terdiri dari subjek, objek, possessive adjective atau kepemilikan pertama, dan possessive pronoun atau kepemilikan kedua. Subjek atau kata ganti orang di sini terdiri dari I, you, she, he, we, they, dan it. I yang artinya saya, you kamu, she dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, we kita, they mereka, it untuk benda atau binatang. Nah, subjek tersebut akan berubah menjadi objek. Maka, I menjadi me, I menjadi my, I menjadi my pada kepemilikan kedua. Begitupun dengan kata you. You, objek menjadi you, kepemilikan satu atau possessive adjective menjadi your, kemudian kepemilikan kedua, possessive pronoun menjadi yours. Ada S di belakangnya. She akan berubah menjadi her, dan her pada pemilikan kedua. He menjadi him, his, dan his. We menjadi us, our, dan ours pakai S belakangnya. Ya. They, them, their, dan theirs. Kemudian it, its, dan its. Nah, itu yang harus kalian pelajari ya. Jadi subjek akan berubah menjadi objek, diikuti dengan kepemilikan pertama atau kepemilikan kedua, nanti akan berbeda penggunaannya. Nah, untuk memperjelas penggunaannya, kita bisa melihat bagian C atau example, contoh. You like to have many pen pals. You di sini kamu suka memiliki banyak sahabat pena. Kemudian I know Caroline. Saya kenal Caroline. She introduced me to you via email. Dia memperkenalkan saya kepada Anda melalui email. And then I have a pen pal. Saya memiliki banyak pena. My pen pal is very kind. Nah, saya di sana sebagai subjek berubah menjadi my. Sahabat pena saya sangat baik. And then, this is my book. Ini buku saya. This book is mine. Buku ini milik saya. Berubah kepemilikannya. Oke, jika kalian sudah memahami bentuk kata ganti ya pronoun di atas, maka kalian akan mudah mempelajari bentuk simple present tense. Nah, silakan disimak baik-baik bagian D, simple present tense. Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini pada suatu spesifik waktu.
Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan simple kata kerja pertama atau verb one dalam susunan kalimatnya. Untuk membentuk kalimat simple present tense, biasanya digunakan bentuk kata kerja dasar atau verb one ya, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 plus s atau is, seperti pada tabel di bawah ini. Contoh, ada subjeknya I, you, they, we, diikuti kata kerjanya atau verbnya go. Kemudian objek atau keterangannya to the school by bus. Contoh kalimatnya, subjeknya I, diikuti dengan go, diikuti dengan go to the school by bus. Menjadi kalimatnya I go to the school by bus. Nah, berbeda dengan subjeknya kata ganti orang ketiga, she, he, atau it, maka go-nya ditambah s atau is. She goes to school by bus. Nah, untuk memahami lebih dalam, di sini ada rumus simple present tense pada bagian E, ya. Nah, ada 3 pola rumus dari simple present tense. Yang pertama, positive sentences, yang kedua, negative sentences, yang ketiga, interrogative sentences. Positive sentences terdiri dari subjek, diikuti to be-nya am, is, atau are, plus objek. Am untuk I, is untuk she, he, dan it, are untuk you, we, dan they. Tepat sekali. Oke, nah untuk kalimat negatifnya akan ditandai dengan kata not. Contoh, subjek plus to be, di mana to be-nya am, is, atau are, diikuti dengan kata not atau tidak, diikuti verb 1 atau kata kerja pertama dan objek. Nah, maka untuk kalimat tanya atau interrogatifnya menjadi to be di awal atau am, is, are-nya, diikuti subjek dan diikuti verb 1 atau verb one, diikuti dengan tanda tanya. Nah, untuk memperjelas dari rumus di atas, kita akan memahami contoh. F, for example, kalimat positifnya, my mother is a teacher. Ibu saya adalah guru. Maka kalimat negatifnya menjadi my mother is not a teacher. Ibu saya bukan guru. Karena ada kata not. Nah, kalimat tanya, is your mother a teacher? Apakah ibu kamu guru? Nah, answer atau jawabannya ada 2. Bisa kemungkinan ya atau tidak. Contoh, kalau ya, yes, she is. Kalau tidak, no, she is not. Nah, itulah contoh dari bentuk simple present tense. Nah, jika kalian sudah paham cara membuat kalimat positif, negatif, atau interrogative sentences pada pola simple present tense, silahkan kalian kerjakan 2 soal berikut ini. Jawaban kalian Ibu tunggu di Google Classroom atau via WA Group. Okay, I think enough and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.